What my name, yo? What my name, yo? Hey, what? D-U-L-E. One and only. What? Looking for the best from the west to the east. Yo, come on. What? Dan ini hutan rimba timur Simba, subur rima, subur kultur, silakan ukur, tetap di jalur sebelum keluar, coba dulu bertafakur. Sebab aku omnivora, salam masuk aku mangsa. Welcome to the jungle, ini timur punya kuasa. Rumahku rimbun pohon rima, para pengunjung terkesima. Areaku penuh ayat, jika masuk tolong simak. Jangan macam-macam, cukup satu macam sama macan. Hati-hati kau sedang dalam ancaman. Instingku penuhi prosa, terus berburu tak usah. Hidup itu bukan lalahan yang basah, jangan kau garap jika terpaksa. Rasa asa dalam karsa, ini bukan hal yang biasa. Aku siap tembus masa, bukan sungkan kan. Aku bungkamkan mulut sialan. Kau bukan penjadi halangan, ku siap hadapi tantangan. Jangan coba masuk hutan belantara jika kau tak mau hilang dan sengsara. Come on, from the west to the east. Yeah. What? He's looking for a fish to the east. Yeah. Biar semua tahu rasa maka ini aku beri. Bukan MC kelas teri, pamer skill bukan materi. Kasat mata main rapi, perhatian ku curi. Bila suka yang berapi maka aku yang kau cari. Kelas bulu ku cukur, semua harap tunduk. Yang merasa tolak ukur, mari sini adu tanduk. Siapa kuat bertahan, tenang di tengah badai. Akulah bencana, periuk panggil tim sari ini budai. Ini bukti, dedikasi, mematikan yang bergizi. Bukan tong kosong nyari ngisi, ku tetap beri pukulan saat puisi. Anti monoton saat beraksi, tanpa penonton Tuhan bersaksi. Hip hop bukan taman rekreasi, tanpa autotune ini reaksi. 5 peluru aku arsenal, anak periuk lirikal bukan kriminal. Dengan DULE duet macam final, dua yang only ini original. Game ku besar kepala karena skill macam raksasa. Ini dua pria jantan depan mic paling perkasa. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue The One and Only di ULE di Fractal Mind Studio Pekanbaru. Dan pada video kali ini, hari ini gue bakal mengumumkan siapa di antara dua finalis kita, Ongker dan Budai, yang akhirnya keluar sebagai pemenang Vidule Challenge 2020. Nah, udah gak sabar kan? Gue juga udah gak sabar sebenarnya, tapi ya karena gue udah tahu keputusannya siapa yang menang ya, jadi gue rada-rada chill gitu loh. Tapi sebelumnya gue bakal ngasih tahu satu buah update terbaru mengenai kompetisi ini. Nah, seperti yang udah gue jelaskan pada video-video sebelumnya mengenai hadiah bagi para pemenang, pada waktu itu gue mengumumkan bahwa pemenang utama akan mendapatkan satu piece artwork yang bertuliskan namanya, yang kita harap mungkin bisa menjadi logonya dia, logo panggungnya dia ya kan. Dan ini hadiah ini di-provide oleh temen gue C on stage yang emang udah support banget. Dan kemarin C nge-WhatsApp gue dan dia bilang, "Om, gue pengen support dua finalisnya. Gue gak peduli siapa yang menang, gue pengen kasih artwork gue untuk kedua orang finalis ini," dia bilang. Karena dia respect banget kepada Ongker dan Budai. Karena di samping seorang graffiti writer, C ini juga seorang rapper sih. Jadi dia ngerti apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, ngerti tingkatan skill yang dibutuhkan untuk menjadi dua orang finalis ini. Sehingga dia memutuskan untuk memprovide artworknya bagi kedua orang finalis. Gokil nggak tuh? Jadi dia nggak peduli, gue nggak mau pusing, gue nggak mau baper mikirin siapa yang bakal jadi pemenang. Dia bilang, gue bakal kasih dua-duanya artwork gue, dia bilang gitu. Jadi gue juga mengucapkan terima kasih banyak buat C on stage yang udah support banget gue dari awal kompetisi ini berlangsung ya kan. Dan buat kawan-kawan yang emang ngerasa butuh logo gitu ya, secara ya setiap rapper gue rasa dia pasti butuh logo yang kece, yang bener-bener dia banget gitu loh. Dan kalau lu suka graffiti dan lu pengen logo lu itu mempunyai identitas hip hop banget ya, graffiti gitu istilahnya, lu bisa cek langsung, hubungi C on stage, ini Instagramnya, lu cek karya-karyanya, dan dia
Ini orang gokil sih, ini orang master banget. Dia bisa bikin apapun digital gitu loh, vektor ya. Dan lu tinggal ngobrol aja, lu pengennya apa, nanti dia bakal provide. Dan gokil nih orang, kerjanya cepat banget. Lu minta sekarang, setengah jam lagi dia udah keluar hasil nih. Kalau kayak gini gimana, atau kayak gini gimana, atau kayak gini gimana. Ini orang gokil, cepet banget. Dan dia ngerjainnya tuh cuman di tablet loh gitu loh. Dia nggak ngerjain di komputer, dia nggak ngedesain di komputer yang gede atau di laptop, enggak. Dia cuman ngerjain di tablet, jadi cepet banget gitu. Dia ngerjain di tablet, set, dikirim langsung. Gini gimana, suka nggak, apa yang kurang, revisi gitu. Ini orang gokil. Gue rekomen banget buat kawan-kawan yang emang butuh logo atau apapun artwork yang punya identitas graffiti ya kan, atau bahkan mau memvektorkan foto lu pun, C ini masternya gitu. Dan dia gerak cepat banget tuh. Nah, gue rekomen banget kalian cek Instagramnya C di sini. Kalian lihat karya-karyanya seperti apa, dan gue yakin kalian bakal suka. Oke, nah untuk tidak memperpanjang waktu, untuk tidak berlama-lama lagi, kita langsung aja keputusan juri. 3 orang juri finalis, L1, Juggermouth, dan Elmo The Bozo seperti apa? Nah, tapi sebelumnya asik nyempil mulu sih. Sebelumnya jangan lupa cek single terbaru Juggermouth di YouTube, udah rilis videonya, keren banget. Dan videonya ini dikerjain oleh L1, gokil nggak? 2 juri yang gue pilih itu kerja bareng gitu loh, ngerjain single terbarunya Juggermouth. Videonya ini didirect oleh L1. Nah, kalian bisa lihat hasil videonya seperti apa di YouTube. Cek juga Instagram Juggermouth di sini, Instagramnya L1 di sini. Kalian cek, linknya ada di bio-nya Juggermouth. Kalian bisa cek langsung. Gue suka banget karyanya, gue suka banget lagunya, dan cerita di videonya juga gokil sih, gokil. Oke, untuk tidak berlama-lama lagi, nambah terus ya kan. Oke, ini dia video keputusan dari 3 orang juri finalis kita mengenai siapa yang keluar sebagai pemenang dari Vidule Challenge 2020. Check it out. Yes, yo, L1 right here. Wow, akhir-akhir ini di Instagram mulai bermunculan nih yang namanya 16 Bars Challenge yang dibikin oleh teman-teman musik produser, teman-teman beatmaker di skena hip hop Indonesia. Terima kasih kepada mereka yang sudah memberikan kanvasnya kepada kami para rapper untuk berkarya, untuk memberikan sesuatu yang lebih berwarna di tengah pandemi corona. Kita bikin sesuatu yang asik, kita bikin konten yang menarik, biar semua juga makin tertarik lagi nih untuk ngikutin yang namanya hip hop di Indonesia gitu, seperti apa. Nah, ada salah satu challenge yang menurut gue menarik sih. Ini di announce-nya juga sudah cukup lama ya, hampir sebulan terakhir. Ini yang bikin salah satu rapper senior di Indonesia. Karakter twistingnya itu sangat kental sekali. Yap, the one and only DOLE. Dia bikin challenge yang namanya Vidule Challenge untuk teman-teman yang berkeinginan untuk berkolaborasi dengan Dule. Di sini adalah platformnya, di mana mereka memang diharuskan untuk membuat sebuah lirik dan juga flow yang di atas rata-rata, yang dalam tanda kutip bisa membunuh seorang Dule itu sendiri. Dari sekian banyak peserta itu keren-keren sih, mereka punya karakternya masing-masing, mereka menulis liriknya juga oke, mereka juga punya flow-nya juga sadis-sadis sih, banyak kejutan-kejutan gitu. Dan juri-jurinya juga keren gitu, ada Bonnie MC, ada Tabib Q, member of Soul ID, kemudian ada Eko Show, ada juga Indra Domdom gitu, kayak Gandhi Holic. Dan sebuah kehormatan buat gue sih diminta tolong sama Dule untuk memberikan masukan untuk penilaian who's the best of the best. Yo, saya Endo, saya Jisam, dan kami dari Juggermouth. Nah, beberapa waktu yang lalu kita dihubungi oleh Dule ya untuk ikut dalam tim juri sebagai juri ke-5 sekarang itu, karena
ternyata Fit Dule Challenge yang dia gelar ini menghasilkan 2 finalis dan keputusannya konon adalah draw katanya. Bro, 2 sama ya? 2 sama. Dari 4 juri sebelumnya. Benar, dari 4 juri sebelumnya split decision nih ya. Split decision. Dua-duanya punya suara masing-masing 2. Ya. Dan jadi kita berdua sebagai juri kelima, tambahan ya ada beberapa lagi juga diminta untuk kasih bantuan milih. Ini tidak bermaksud menilai secara kita yang paling tahu apa segala macam, enggak, tapi ini karena memposisikan diri, membantu Dule ini dalam menentukan siapa pemenang, karena bukan berarti salah satu lebih bagus dari yang lain atau yang salah satu lebih jelek dari yang lain ya. Tapi ini memang harus ada pemenangnya, kita harus cari berdasarkan kriteria-kriteria yang disetujui oleh Dule dan tim juri yang lainnya. Dan salah satunya adalah ya, yang pertama sih memang dari eksekusi beat juga, terus dari lirik pastinya pasti ya. Terus juga dari flow dan masih banyak lagi aspek-aspek yang jadiin pertimbangan oleh kita dalam menilai atau menentukan siapa pemenangnya. Dan hasilnya ada 2 pemenang kemarin tuh ya, 2 finalis. Yang pertama itu ada ini berdasarkan akun Instagramnya. Yang pertama ada budayakan dan yang kedua ongker atau ongker ya. Sorry ya kalau salah sebut. Oke, what's up guys? Saya Muda Bozo, kayak main Friza dari Eiffel Sick. Kebetulan saya diminta sama Dule memberikan input siapa yang mungkin bisa featuring nama Dule, dan di sini ada 2 orang yang jadi finalis yang menurut Dule kompeten untuk berkolaborasi di albumnya, featuring di albumnya. Ini ada Ed Ongker sama Ed Budayakan. Nah mungkin ya saya nyimak dulu ya apa aja yang mereka elaborasikan dalam lirik mereka. Ini kita coba denger dulu dari Ongker, Ed OMGKKER Ongker. Mereka punya kejutan-kejutan di flow-nya itu keren sih menurut gue gitu. Mereka ini menurut gue menarik. Kenapa? Karena penulisan lirik, kemudian flow-nya ngasih kejutan, kemudian punya karakternya juga sendiri-sendiri gitu. Aksennya, kemudian juga gaya nge-rapnya kayak gimana, karakternya itu muncul gitu. Siapa sih Ongker gitu, siapa sih Budai gitu kan, muncul karakternya gitu. Gue coba membreakdown di sini, gue sudah membuat catatan-catatan, terutama dari bagian lirik. Ini kalau untuk Ongker sendiri, pemilihan kata sudah bagus, tapi di sini ada sedikit kontradiksi di mana di bar ketiganya itu dia mengatakan sebab aku omnivora, salah masuk aku mangsa. Tapi di bar ketujuh dia bilang jangan macam-macam, cukup satu macam sama macan. Nah kalau misalkan dikolerasikan antara omnivora dan macan itu enggak ya gitu, macan itu bukan hewan omnivora gitu, lebih karnivora tuh. Coba dibaca lagi aja terkait jenis-jenis hewan itu, herbivora, omnivora dan juga karnivora itu seperti apa. Nah, ada kontradiksi di situ. Untuk flow-nya sendiri gue agak sedikit kurang nyaman di bar ke 14-nya dia, dimana dia bilang kau bukan menjadi halanganku, siap hadapi tantangan. Kau bukan menjadi halanganku, siap hadapi tantangan gitu. Nah flow-nya di sini kalau misalkan teman-teman cek itu, kalau menurut gue pribadi itu kurang pas, kurang nyaman didengarnya, karena seakan-akan memang kurang syllable-nya sih, kurang suku katanya di bar ke-14 itu gitu. Jadi di sini dia ngedribble flow-nya itu kurang asik gitu, kurang nyaman gitu kesannya. Jadi groove-nya tuh kurang dapet gitu. Ongker katanya. Nah dari 2 finalis ini kita udah review videonya, ya udah pelajari videonya juga, dan semuanya menarik ya, semuanya dari kedua finalis itu. Mereka memang mengeluarkan
kemampuannya dalam 16 bar itu dan udah jelas pasti kurang ya kalau untuk 16 bar ingin mencurahkan semuanya gitu. Tapi karena ini kompetisinya Fit Dule Challenge jadi hanya diperbolehkan 16 bar saja gitu. Dan ini penilaian kita juga tadinya kan balik lagi ya, akhirnya secara teknikal mungkin sudah dibedah secara apa segala macam, tapi akhirnya kan balik lagi di preference atau selera mungkin. Jadi masalah teknikal bukan kita bukan orang yang sangat berkemampuan untuk menilai itu secara teknis atau segala macam, itu enggak lah ya, kesannya kayak yang paling jago, enggak. Yang penting adalah ini balik lagi ke selera kita, dan misalnya ini mana nih yang paling kita suka aja gitu. Dua-duanya, karena ini dua orang ini benar-benar bisa mewakili dua karakter yang benar-benar berbeda ya. Benar-benar berbeda. Yang satu itu kalau menurut saya ini itu adalah yang kayak punchline oriented, yang satu lagi benar-benar syllable oriented nya. Iya, syllable oriented. Yang satu lagi bukannya satu lebih bagus dari yang lain, tidak lagi ya. Sekali lagi balik lagi ke situ, tapi ya selera lagi. Ongker atau ongker, sorry kalau salah lagi nyebutnya. Ini juga salah satu style di nge-rap itu yang kita senang juga ya, yang syllable-nya itu banyak ya, multi syllable gitu segala macam. Yang benar-benar hampir effortless ini bikin syllable-nya ini. Jadi memang keputusan agak berat ya. Tapi itu penilaian dari saya dan mungkin dari Jisam juga ada penilaian sendiri sih sebenarnya. Iya. Pastinya. Ada contekannya. Kalau penilaian dari Jisam sendiri sih ya hampir sama ya kayak rekan saya tadi dari Endo. Tapi kalau poin-poin yang perlu diperhatikan kalau untuk pembuatan skema lirik itu, kalau dari Jisam sih ada minimal misalkan 2 bar di depan itu harus ngebuat orang penasaran gitu. Lanjutan barnya itu apa sih gitu. Jadi lanjutan si barnya itu apa. Jadi penasarannya diterusin gitu. Jadi nggak baru dengar beberapa bar udah ganti, udah matiin gitu. Jadi ada ininya, ada penasarannya. Terus flow juga harus enak didengar ya. Karena kalau lagu rap itu kan nggak banyak orang yang ngerti gitu. Jadi kalau dari segi flow-nya harus lebih enjoy gitu. Jadi didengar sama orang lain tuh mudah dipahami gitu. Secara pribadi sih dua-duanya eligible ya. Dua-duanya memenuhi syarat. Cuman kalau untuk disuruh milih salah satu, karena memang Dule mintanya salah satu yang bakal featuringnya nama Dule. Mungkin secara beat, rhyme, kick, flow dua-duanya memang udah kompeten ya, udah bukan orang yang baru lagi, karena secara diksi mungkin saya ngelihatnya dua-duanya udah mulai bisa memadu-madankan, walaupun akhirannya mungkin hanya aja secara simuli sama silabilnya mungkin udah oke. Untuk Budai sendiri ya, ini menurut gue dia punya wordplay yang bagus, wordplaynya oke. Di bar ketiga dia bilang kasat mata main rapi, perhatian kucuri. Kemudian di punchline-nya di bar keempatnya, bila suka yang berapi maka aku yang kau cari. Oke. Perhatian kucuri dengan maka aku yang kau cari itu relate. Itu sesuatu yang dicuri pasti akan dicari gitu kan. Nah itu walaupun di bar yang berbeda tapi itu masih ada korelasinya. Kemudian di sini juga dia memainkan penggalan-penggalan syllable yang oke sih. Kasat mata main rapi di bar ketiga, kemudian bila suka yang berapi di bar keempatnya gitu. Kemudian untuk flow-nya sendiri, gue paling asik itu di bait ketiga dan bait keempat untuk flow-nya Budai ya. Flow-nya Budai itu dia makin lama makin cepet gitu. Flow rapnya makin lama makin cepet, dan itu klimaks, dan itu jadi kejutan buat gue sih. Nggak ekspektasi bakal dia ngedribblenya ke situ gitu. Dia akan
kasih flow yang sedemikian dalam tanda kutip rumit gitu untuk diikutin sama orang lain gitu, dan itu keren sih. Terus juga di sini ada wordplay juga, bencana dan tim SAR. Nah ini di bar ke-8, akulah bencana Priuk itu dari dimana dia berasal, dari Tanjung Priuk mungkin ya. Akulah bencana Priuk, panggil aku tim SAR, ini budaya gitu kan. Jadi bencana dan tim SAR itu relate gitu ya. Ya pokoknya selebihnya saya labelnya oke. Bergizi, puisi. Nah di sini aku menonton, aku anti monoton saat beraksi tanpa penonton. Tuhan bersaksi gitu. Beraksi bersaksi, monoton penonton. Dia mainin rima di tengah bar itu keren sih menurut gue. Yang budayakan itu kalau saya dari awal juga kan memang seneng sesuatu itu, apalagi yang rap itu emosinya keluar, yang emosi tapi bukan berarti teriak-teriak sebenarnya itu, tapi kedenger lah sebenarnya, kerasa pastinya itu kalau misalnya ada feel-nya gitu ya, ada feel-nya gitu. Jadi bawain lirik itu nggak benar-benar kayak orang baca gitu bener ya. Jadi benar-benar dihayati, benar-benar disukai itu dihayati Presley ya. Jadi ya itu ada emosinya, tidak sekedar baca, tapi memang kalau kita nilai dari sini kita juga harus maklum, bukan harus maklum, tapi harus tahu juga kondisinya bahwa ini adalah raw footage ya, bukan sesi rekaman khusus di studio. Enggak, jadi ini benar-benar raw footage di handphone. Jadi kita juga harus tahu di segala macam, karena kondisinya di studio itu bisa jauh berbeda lagi ya, jauh berbeda. Si budayakan ya, di ayat budayakan itu budaya kalau dia bilang budaya. Dari Priuk ya? Dari Priuk ya, benar dari Priuk. Saya yang senangnya itu memang ada beberapa transisi ke flow yang berbeda. Itu rapih ya? Ya switch flow-nya switch gitu. Flow-nya itu rapih. Kalau lirik sih saya nggak benar-benar into atau segala macam, karena masing-masingnya punya referensi masing-masing juga. Jumlah punchline nih, Endo. Kalau jumlah punchline dari masing-masing finalis nih gimana? Nah kalau misalnya punchline kan gini sebenarnya. Kalau kita sih selalu menganggap ya punchline itu kan memang orientasi orang beda-beda. Tapi yang kita lihat di sini adalah yang paling ngena ke kita awalnya. Kalau banyak kan sebenarnya yang masih label juga bukan berarti tanpa punchline. Ya ada background. Jadi si punchline ini yang paling ngena ke kita itu yang mana? Nah itu tadi komentar para juri finalis, 3 orang juri finalis kita, Elwan, Elmo The Bozo, dan Jagar Mouse, mengenai para finalis kita, Ongker dan Budai. Tapi the best partnya masih gue simpen nih. Siapa sih yang jadi pemenang sebenarnya ya kan? Kalian pasti masih nebak-nebak pada saat ini, sampai titik ini kalian pasti masih nebak-nebak, penasaran ya kan? Jadi nungguin ya. Oke, langsung aja. Ini keputusan 3 orang juri finalis mengenai siapa pemenang Vidule Challenge 2020. Yo yo. Kalau secara power, secara speed rhyme, secara kliknya, mungkin secara beat. Untuk pribadi sih bukan apa ya? Ini bukan memilih siapa yang paling bagus atau enggak, tapi melihat dari karakter Dule, mungkin bukan untuk menjadi Dule juga, cuman untuk mengimbangi. Saya pikir dengan lirik ya, untuk liriknya ya saat ini yang udah saya dengerin, ya mungkin saya bakal go down to Budai mungkin ya. Tapi mungkin siapa tahu untuk Ongker ini dia salah satu orang yang kompeten juga nih. Kalau mau satu lagi mungkin sama Ongker. Kalau enggak dua-duanya aja. Cuman untuk penilaian saat ini ya maaf sekali untuk Ongker. I will go with Budai. Ya there you go. Makasih Le. Bisa. Dan hasil rembukan kita memang ya di antara 2 ini memang yang punchline-nya mengena, dan kalau misalnya ditinju gitu ya sebenarnya yang clean hit-nya paling ngena banyak itu ya kita mikirnya gitu aja sih. Akhirnya konklusinya atau kesimpulannya adalah yang paling pas ya
yang paling pas atau bukan yang paling bagus sebenarnya, yang mungkin paling bagus menurut juri-juri yang atau segala macam harus dipilih ke situ. Tapi yang menurut kita adalah yang paling pas featuring sama Dule di sini adalah Budai. Jadi dengan Instagramnya @budayakan. Sekali lagi ini balik lagi ke masalah preference. Nah, si Budai ini menurut kita memang pas ya mengeksekusi beatnya Dule ini keren, by the way beatnya Budayakan gitu. Bukan berarti Ongker ini lebih jelek gitu, enggak, segala macam gitu. Tapi stylenya adalah yang paling pas mungkin untuk featuring Dule ini menurut kita adalah Budai. Mungkin kita juga berbeda sama juri-juri yang lain ya. Juri-juri yang lain juga punya pilihan lagi, mungkin ke Ongker atau sebagainya. Tapi ya memang kompetisi harus ada pemenangnya, ada yang menang, ada yang kalah, itu biasalah, bukan jadi alasan juga untuk berhenti berkarya atau segala macam. Betul. Kita juga dulu pernah ikutan banyak kompetisi ya, ikutan kompetisi dan seringnya kalah. Tapi ya sekarang ini adalah bentuk support kita untuk Fit Dule Challenge ini. Mudah-mudahan bisa diterima masukannya dari kita dan bisa jadi pertimbangan untuk Dule memutuskan siapa yang jadi pemenangnya. Kalau akhirnya nantinya jadi suara terbanyak, ya inilah kontribusi dari kita, dan pilihan kita sekali lagi adalah pemenang di kompetisi Fit Dule Challenge ini adalah saudara Budai. Selamat buat saudara Budai, sukses terus. Ongker juga sukses, keren, sukses terus juga. Jangan berhenti berkarya, kita bakal tunggu karya-karya yang lainnya juga dari kalian. Sukses, sehat, bahagia selalu, dan tetap aman di dalam masa pandemi ini. We are Juggermouth, signing out, thank you. Kalau dari gue sih, gue milih Budai yang terbaik di Fit Dule Challenge kali ini. So, semoga hasilnya bisa diterima dengan lapang dada. Thank you semuanya, dan thank you juga Dule udah mempercayakan dan memberi kesempatan buat gue untuk sharing dan juga coba memberi masukan terkait dengan penilaian kali ini. Thank you, L1. I'm shining out. Kita udah tahu siapa pemenangnya yang dipilih oleh ketiga orang juri finalis kita, dan gue ucapkan selamat kepada Budai aka @budayakan ya kan, di sini nih Instagramnya. Selamat Dai, lu keluar menjadi pemenang dari Fit Dule Challenge pertama tahun 2020 ini. Gokil. Dan gue ucapkan juga selamat untuk Ongker yang keluar sebagai runner up dari Fit Dule Challenge 2020 ini. Sekali lagi gue mengulangi ucapan para juri kita tadi bahwa ini bukan siapa yang lebih bagus, ini bukan mengenai siapa yang lebih baik, enggak sih sebenarnya. Tapi mereka menilainya siapa yang lebih cocok pada track ini sebenarnya. Karena seperti yang gue bilang sebelumnya, semua juri yang gue libatkan dalam kompetisi ini mengalami kesulitan untuk memilih di antara dua orang ini. Itu udah terbukti, kalian ikutin aja semua seri video dari awal kompetisi ini sampai hari ini. Itu memang semuanya tuh masih benar-benar mengalami kesulitan untuk menentukan siapa yang terbaik di antara dua ini. Jadi di mata gua, Budai dan Ongker itu setara. Mereka setara. Cuman ya this is how competition works ya kan. Kompetisi itu harus ada pemenangnya. Jadi memang harus ada satu orang yang keluar sebagai pemenang. Jadi gua harap Ongker tidak berkecil hati karena lu gokil men. Lu gokil. Lu dapat pengakuan dari sekian banyak juri bahwa lu tuh baik, lu tuh bagus, lu tuh gokil gitu. Lu punya skill men. Gue harap ini nggak hold you down, ini nggak membuat lu patah semangat, malah gue harap ini menjadi motivasi lu untuk lebih gokil lagi ke depannya ya kan. Dan gue dari hati gue yang paling dalam, gue pengen banget ngelihat kalian berdua berada dalam satu track. Semoga besok-besok bakal terwujud ya kan. Dan gue rasa teman-teman yang lain juga pasti setuju dengan omongan gue barusan. Kita pasti pengen banget ngeliat dua orang ini berada dalam satu track bareng ya kan. Itu pasti gokil banget. Wow. Oke. Selamat pada Budai, selamat untuk Ongker. Budai keluar sebagai pemenang dari Fit Dule Challenge 2020 dan Ongker sebagai runner up dari Fit Dule Challenge 2020, dan mereka berhak atas semua hadiah yang sudah gua deskripsikan di video sebelumnya. Oke, nah
Tapi gue masih punya satu kejutan lagi sih. Bukan kejutan ya, gue masih punya satu bahan yang belum gue sampaikan lagi. Seperti yang gue utarakan pada video gue semalam, bahwa gue juga meminta pendapat dari Spidey ya kan, dari Stereo Flow, mengenai siapa sih yang menurut dia paling cocok untuk ngisi track The Beast ini dan dan keluar sebagai pemenang gitu dari Vidule Challenge ini. Jadi kalau kalian masih penasaran mengenai apa sikap dan pernyataan dari seorang Spidey mengenai dua orang finalis kita ini, check it out, ini dia videonya. Halo, gua Spidey Stereo Flow. Untuk Budayakan versus Ongker, dua-duanya keren-keren, liriknya juga asik, flow-nya juga asik, wordplay juga keren-keren juga. Dan kalau harus milih salah satu, ini agak-agak susah sih, karena emang dua-duanya keren, jujur. Gua agak sedikit doang lebih berat ke Budayakan, karena gua merasa dia lebih mantap untuk delivery barsnya. Ya, congrats, peace. Yo, demikianlah pendapat seorang Spidey mengenai siapa yang menurut dia lebih baik untuk berada dalam track ini bareng gua, dan ternyata keputusannya sama dengan 3 orang juri finalis kita, which is dia juga menyatakan bahwa dia lebih memilih Budai untuk berada dalam track ini bareng gua ya kan. Nah, kalau gue jadi Budai, gue bakal bangga banget karena ini 3 orang juri finalis plus Spidey ini adalah anak-anak Bandung ya kan, which is berarti secara tidak langsung lu mendapatkan pengakuan dari anak-anak Bandung bahwa skill lu memang memenuhi standar, men. Gokil kan gitu. Gue nggak tahu dengan komunitas di kota lain, dan gue rasa juga pasti sama ya, nggak jauh berbeda. Tapi yang gue tahu pasti bahwa standarisasi yang diterapkan oleh kawan-kawan hip hop heads di kota Bandung itu nggak main-main, men. Standarisasinya emang gokil, sehingga ya itu juga yang menjadikan gua lantas meng-approach kawan-kawan di Bandung untuk menjadi juri finalis ya kan, karena gue tahu pasti standarisasi mereka seperti apa gitu, dan ternyata tiga-tiganya itu memilih Budai gitu. Jadi Dai, lu pantas berbangga hati karena lu mendapatkan pengakuan ini dari kawan-kawan hip hop es Bandung ya kan. Nah, jangan lupa juga guys, single The Beast yang akan diisi oleh gua dan Budai sebagai pemenang dari Vidule Challenge 2020 plus satu orang rapper tamu rahasia itu akan dirilis di akun YouTube gua secepatnya ya. Setelah hari ini gue bakal secepatnya memproses itu, tapi ya tentunya kita lebaranan dulu dong ya, walaupun pandemi lebaran tuh tetap harus ya kan. Setelah lebaran insya Allah gue bakal rilis, tunggu update selanjutnya mengenai kapan track ini bakal dirilis. Gue harap nggak bakal lama-lama amat ya. Gue harap juga semua hal yang ya menjelang lebaran ini pasti banyak hal yang lebih tidak terduga lagi untuk dikerjain gitu ya. Tapi ya gue harap gue punya waktu dan tenaga untuk melakukan ini, untuk ngerjainnya, dan gue juga harap kerjasama dari Budai dan satu orang rapper lagi ya kan, sehingga nanti videonya akan gue rilis di YouTube, akun YouTube gue tentunya pada waktu yang nggak berselang lama dari hari ini gitu. Oke guys, stay tune di akun Instagram gue @dule_bdg untuk update selanjutnya mengenai kapan single ini akan dirilis di YouTube. Tetap stay tune, dan kalian masih belum tahu siapa rapper tamunya ya kan, jadi gue bakal simpan itu untuk kejutan terakhir sampai hari videonya dirilis nanti. Oke? Oke guys, dengan ini gue nyatakan bahwa secara resmi Vidule Challenge 2020 berakhir ya kan. Kita udah tahu pemenangnya, dan gue pengen ngucapin terima kasih banyak buat kawan-kawan semua tentunya ya, yang udah stay tune dari awal, ikut berinteraksi sama gua, ikut voting setiap kali IG story gua
gue lempar voting apapun lah itu, butuh pendapat, kalian memberikan pendapat. I love you guys, man. Ini bener-bener salah satu hal yang produktif buat gue ya. Di saat pandemi gue diem di rumah doang dan gue bisa melakukan hal ini tuh sangat-sangat luar biasa buat gue sendiri. Gue terima kasih buat kalian semua, dan gue juga ngucapin terima kasih banget, special thanks to semua juri kita, Bapak Boni MC, Bapak Tabib Q, Bapak Eko Show, Indra Domdom, Elmo The Bozo, Jaggermouth, Endo dan Jizem, dan L1 yang udah dengan rela hati membantu gua melakukan penilaian ya kan, sampai akhirnya kita mendapatkan pemenang. Juga special thanks untuk temen gua, Mamen Spidey aka Stereo Flow yang udah juga join kita ya kan. Men, buat kawan-kawan semua, gua harap semua seri kompetisi ini mulai dari awal sampai hari ini, video terakhir ini, gue harap kawan-kawan semua mendapatkan manfaat ya, apapun lah itu, bisa jadi apapun lah itu, bisa jadi cara berpikir kalian, bisa ngelihat sedetail apa para juri kita menilai ya kan sebuah karya gitu, mulai dari lirikalitas, flow, skill, apapun lah itu kalian bisa lihat, sehingga kalian bisa jadiin itu bahan dan motivasi untuk mengejar standarisasi itu. Karena men, mau apapun tipe hip hop yang lu gunakan, yang lu jalankan, yang lu terapkan, standarisasinya tetap sama men. Gua udah puluhan tahun di skena hip hop ini dan ya standarisasinya tetap sama. Sorry to say gitu, nggak ada yang longgar gitu, nggak ada yang longgar, nggak ada yang turun, nggak ada yang naik, nggak ada, standarisasi tetap sama. Cuman memang ada orang yang mengindahkan standarisasi itu, ada yang tidak mengindahkan gitu. Well, itu hak mereka sih, gua nggak bisa ngatur sampai segitunya gitu. Dan in the end, karya itu yang berbicara ya kan, karya yang berbicara, bukan orangnya gitu. Hip hop itu sampai sekarang gue masih percaya bahwa yang berbicara lebih keras itu, lebih loud itu adalah karya lu. Jadi daripada lu ngabisin waktu ngobrol omongan ya kan, apalagi sosial media sangat memungkinkan untuk itu, mendingan lu obrol karya lu. Nggak ngobrol juga sih, mendingan lu tampilkan karya lu, tampilkan skill lu, tampilkan apa yang lu punya. Dan terus meningkatkan skill, terus meningkatkan kualitas karya yang kalian keluarkan, satu karya pada satu waktu, ngerti kan? One piece at a time gitu loh. Jadi karya hari ini lu rilis, lantas lu evaluasi lagi, apa sih yang masih kurang, apa sih yang nggak sesuai dengan keinginan lu evaluasi, gimana solusinya, lu terapkan di karya lu berikutnya gitu. Sehingga sampai satu titik nanti kalian bisa berpikir sedetail para juri kita yang kemarin-kemarin ini. Bahkan mungkin bisa lebih detail lagi, sehingga kalau lu udah memikirkan detail itu secara matang, orang nggak bakal bisa menggugat lu dari sisi itu gitu loh. Ngerti kan? Karya lu bakal flawless, nggak ada cacat gitu. Nah, gua rasa semua orang yang berkarya di hip hop, bahkan mungkin semua orang yang mempunyai karya, dia pengen karya itu bakal menjadi satu piece yang flawless, yang nggak ada cacatnya gitu loh. Ya kan, sehingga bisa dinikmati orang dari segala sisi. Gokil nggak tuh? Nah, gue harap kawan-kawan semua yang mengikuti kompetisi Fit Dule Challenge 2020 dari awal ini mendapatkan manfaat yang besar dari apa yang gue lakukan ini bareng teman-teman gue. Dan gue juga ngucapin terima kasih banyak buat Drips and Drops, Aldi aka Shake ya Ken ya kan, dari Drips and Drops yang udah support, juga C on Stage yang udah support, Debbie Kurniadi yang gue repotin dari hari pertama, manajer gue, gokil men, lu gokil, brewok lu gokil. Guys, kalau kalian pengen tahu, nah ini gue promo nih, kalau kalian pengen tahu manajer gue itu seperti apa, namanya Debbie ya kan, imut. Tapi lu liatin aja nih Instagramnya gue kasih nih di sini nih. Lu cek deh orangnya kayak apa. Imut banget, emang imut, gokil. Oke guys, gue ucapkan terima kasih banyak buat kalian semua, para juri, Spidey, para kontestan, semua orang yang udah berpartisipasi, semua kontestan ya. Gue lupa nyebutin tadi. Gue terima kasih banget buat semua kontestan yang udah ikut meramaikan kompetisi ini dengan segala skill apa yang dia punya.
Gue terima kasih banyak buat kalian dan doakan ini tidak menjadi Fit Dule Challenge pertama dan terakhir. Gue bakal terus mengadakan Fit Dule Challenge selama gue masih ada umur dan kesehatan dan rezeki dan waktu. Oke, gue pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.